Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Belasan truk batubara yang melintasi Jalan Sumatera lintas Tengah Lampung Utara diadang dan dipaksa putar balik ke Sumatera Selatan. Seorang pemasok narkoba kepada belasan narapidana di Rutan Tanggamus ditangkap polisi. Udah berapa lama? Udah baru 1 bulan. Menilik tempat wisata air terjun Pangkut di Krui pesisir barat yang tersembunyi di dalam hutan damar. Informasi upaya penculikan seorang siswi kelas 6 SD di Kota Agung Tanggamus yang tersebar luas di media sosial ditelusuri polisi pada Kamis pagi. Polisi, tentara, dan kepala desa mendatangi sekolah siswi SD itu yang dikabarkan akan diculik oleh seorang pria dewasa. Siswi yang disebutkan akan diculik itu bersekolah seperti biasa. Hasil wawancara polisi dengan siswi itu, kabar upaya penculikan itu tidak benar atau hoax. Kejadian yang dikaitkan dengan upaya penculikan itu bermula saat siswi itu melarang seorang pemulung masuk ke lingkungan sekolah. Pemulung itu kemudian pergi setelah sempat memarahi siswi itu. Kita telusuri dari informasi tersebut, ternyata informasi itu hanya diteruskan dari grup-grup WA. Berdasarkan penelusuran langsung bahwa informasi tersebut tidak benar, ada kategorikan hoax. Kami Polres Tanggamus menghimbau kepada masyarakat jangan gampang menyebarkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga yang melihat kejadian itu dari kejauhan menafsirkannya sebagai upaya penculikan. Kabar itu pun cepat beredar luas melalui grup-grup WhatsApp. Mohon maaf kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Agung khususnya dan mungkin mencakup yang luas. Jadi kalau ada berita yang lain-lain mungkin kami pikirkan dulu dan kami tanya-tanya dulu mungkin. Begitu juga dengan masyarakat luas. Kalau ada info-info yang seperti ini jangan langsung di-share. Hingga Kamis siang, polisi Polres Tanggamus belum menerima satupun laporan tentang penculikan. Polisi mengimbau warga tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya karena akan meresahkan masyarakat luas. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Maraknya isu penculikan anak sejak beberapa pekan terakhir meresahkan para orang tua dan pihak sekolah di Bandar Lampung. Meski belum ada isu penculikan yang terbukti kebenarannya, namun kini pihak sekolah mulai meningkatkan kewaspadaan. Di antaranya di SD Negeri 1 Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pada Kamis siang, para orang tua sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Mereka sengaja menjemput lebih awal supaya anak-anak mereka tidak pulang sendiri dari sekolah. Pihak keamanan sekolah kini juga bekerja ekstra untuk mengawasi para murid, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah. Namun karena minimnya petugas keamanan sekolah, mereka meminta bantuan ke petugas Linmas Kelurahan. Harus lebih giat lagi nyusul anak, Mas. Takut nggak? Takut lah. Nah kalau di SD ini sendiri gimana? Masih pengamanan seperti apa? Bagus. Bagus kalau ya? anak-anaknya belum dijemput, belum boleh pulang. Begitu ya? Nah takut nggak sih Bu dengan adanya isu-isu Takut ini? banget. Takutnya gimana? Ya takut lah anaknya diculik. Ya kalau saya minta sih terjunkan Linmas 2 lah, supaya aman gitu. Kalau pengadilan orang satu itu, ya mungkin saya ini. Untuk kapar anak-anak ya Bang ya? Ngawasin anak-anak itu. Soalnya kan anak-anak tahu sendiri banyak gitu. Jadi saya nggak ini gitu.
Meski banyak isu penculikan anak yang beredar di media sosial, pihak sekolah meminta para orang tua tidak terprovokasi informasi yang belum terbukti kebenarannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pekan pertama bulan Februari, harga beras terus naik. Seperti terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi Lampung Utara Kamis pagi. Harga beras seluruh jenis umumnya naik hingga Rp2.000 per kilogram. Beras kualitas biasa naik dari Rp10.000 jadi Rp11.000. Harga beras kualitas medium dari Rp10.000 kini jadi Rp12.000 dan beras kualitas premium bervariasi mulai Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Harga beras kualitas premium itu rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Para pedagang tidak mengetahui penyebab pasti naiknya harga beras saat ini. Mereka memperkirakan kenaikan harga beras karena dampak cuaca buruk dan petani belum panen. Kayak beras Kubika dulu 100, sekarang udah 117. Bangkol dari 115, sekarang udah 130-an. HP dari 120, sekarang 125. Yang premium tuh kalau yang kayak Paten sama SJ itu sekarang mungkin udah 135. Nantinya? 130, 125. Naik banget. Berapa ribu itu, Om? Ini dari harga 1.000 lebih lah, hampir 2.000 per kilo. Berarti sekarang hampir 5-10 ribu, Om ya? Penyebab kenaikan harga beras ini sendiri karena apa sih, Om? Kalau nggak ada panen, Belum ada panennya. Stok kita sendiri, Om? kita nggak banyak. Warga tidak mengurangi pembelian beras. Untuk menekan pengeluaran, mereka membeli beras yang terjangkau isi dompet mereka. Jika biasanya warga membeli beras kualitas premium, kini mereka beralih ke beras kualitas medium. Naik nggak berasnya? Naik semua. Bawang juga naik. Dari berapa ke berapa biasa kita beli, Mbak? Dari 110 jadi 125 sekarang. Gimana perasaannya? Mengurangin atau enggak, Mbak? Enggak lah. Mana kalau yang murah kualitasnya jelek. Mending mahal sedikit tapi bagus. Warga berharap pemerintah menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga beras. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita langka di pasar Bandar Lampung. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah, Rp14.000 per liter. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kamis siang. Menurut pedagang, kelangkaan minyak kita tidak hanya terjadi baru-baru ini, melainkan sejak awal diluncurkan pemerintah pada 2022 lalu. Minyak goreng bersubsidi itu sulit didapat. Pedagang mendapatkan pasokan dari sesama pedagang lain. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual pedagang Rp16.000 per liter atau Rp2.000 lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Apa itu, Pak? Harganya naik emang, ya karena nggak ada barang tuh mungkin ya susahnya naik itu harganya. Emang awalnya berapa sih Pak harga minyak, Pak? Maksudnya? Minyak kita ini berapa sih harganya sebelumnya? Kita harga pasaran. Kalau harga pasaran biasa kita jual 14. 14.000 kan ada HET-nya itu. 14 sekarang itu udah di atas itu. Sekitar pasaran sekarang udah 16. 16.000 ya, Pak? Iya. Banyak banget pembelinya. Ya, orang nyarinya kita karena sama tahun dia lebih murah. Ya kan, liternya 1.000 mili. Lebih banyak harganya lebih murah. Tapi sekarang ini lagi kurang stoknya ya? Sekarang ini nggak ada, ya. Tapi masih dicari orang. Karena minyak kita langka, warga beralih ke minyak curah yang harganya Rp1.000 lebih murah. Warga dan pedagang menuntut pemerintah konsisten dengan janjinya menyediakan minyak goreng murah karena itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.